Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana belajar di rumahnya? Masih tetap semangat kan? Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, selama kurang lebih 2 bulan kita belajar di rumah dengan model PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang menggunakan metode daring. Media daring yang digunakan banyak macamnya, mulai dari WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lainnya. Tentu saja, pembelajaran yang kita gunakan saat ini berbeda seperti biasanya. Otomatis, perangkat pembelajaran dan RPP pun dalam kegiatan pembelajarannya berbeda, sehingga dibutuhkan referensi untuk para guru agar dapat membuat RPP dengan metode daring. Berikut ini saya berikan tutorial membuat RPP dengan metode daring sesuai dengan komponen yang ada di dalam RPP. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya RPP. Baik, langsung aja ke videonya. Let's watch! Oke teman-teman, ini adalah contoh RPP yang menggunakan metode daring. Nah, dalam pembuatan RPP ini kita harus mengikuti langkah-langkah cara membuat RPP yang terdiri dari 13 komponen yang wajib. Nah, yang pertama itu ada identitas sekolah. Lalu yang kedua ada identitas mata pelajaran. Yang ketiga ada kelas atau semester. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima ada alokasi waktu. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebenarnya pada kompetensi inti dan kompetensi dasar itu udah ditentukan sama pemerintah. Jadi kita hanya tinggal memasukkan apa yang seharusnya sudah pemerintah tentukan. Hanya perbedaannya itu di indikator pencapaian kompetensi yang boleh kita ubah sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini itu disesuaikan dengan IPK yang kita buat. Lalu berikutnya ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu terdiri dari materi pokok yang akan kita sampaikan, di mana materi pokok ini memiliki fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam pengerjaan atau penyampaiannya. Lalu kemudian ada metode pembelajaran. Nah, di sini pendekatannya itu masih tetap menggunakan scientific learning. Mode pembelajarannya pun menggunakan problem based learning atau PBL. Hanya saja perbedaannya itu di metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan metode daring. Lalu kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu laptop, handphone, buku, bahan ajar atau modul lain, dan file LKPD. Nah, sumber belajarnya itu menggunakan buku penunjang kurikulum 2013 ataupun sumber lainnya. Nah, ini adalah kegiatan pembelajarannya. Jadi, yang membedakan RPP dengan metode daring dengan metode secara langsung itu dari kegiatan pembelajarannya. Di sini kita ibaratkan kita akan mengajar menggunakan media internet, yaitu aplikasi WhatsApp. Di sini orientasinya hampir sama seperti yang bertatap muka langsung. Hanya saja kita sedikit memberikan waktu untuk mengajak peserta didik untuk lebih fokus. Lalu di sini di kegiatan inti modelnya itu kan kita gunakan model PBL dengan pendekatannya itu saintifik. Jadi kita harus menggunakan sintak model PBL yang mendukung
scientific. Jadi kan di scientific itu sintaksnya ada mengamati, menanya, mengkomunikasikan, mengasosiasi, dan lain sebagainya. Lalu di sintaks PBL itu ada 5 kan, ada orientasi, lalu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan, dan menganalisis evaluasi. Nah, karena di sini menggunakan medianya WhatsApp, saya itu lebih mengacu kepada LKPD yang diberikan. Jadi, pada kegiatan inti ini itu, pada saat memulai pembelajaran, guru memberikan file LKPD. Jadi, ini adalah contoh LKPD yang saya buat. Jadi, sebelum pembelajaran itu, guru itu memberikan file LKPD ini untuk siswa analisis di rumah masing-masing dan dikerjakan. Jadi, guru itu diskusinya, acuannya itu adalah LKPD. Sampai selesai. Jadi tetap sama, cuma bedanya di media pembelajarannya. Jadi ada medianya, tidak bertatap muka secara langsung. Lalu di sini di kegiatan penutup itu guru memberikan waktu untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jadi LKPD yang tadi dibuat ini itu harus dikumpulkan dengan cara diisi di buku masing-masing siswa. Lalu hasilnya itu dipoto atau di-scan lalu dikirimkan via WhatsApp ke gurunya. Jadi sudah ada nilai untuk sikap atau penugasan. Nah, di sini ada yang terakhir ini itu komponen yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Di sini saya mengambilnya teknik penilaian. Penilaian observasi yaitu untuk menilai sikap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dengan metode daring. Misalnya, penilaian observasinya itu pada saat kita mengajak peserta didik diskusi, dia tetap aktif menjawab gitu. Tidak hanya membaca pesan yang disampaikan oleh guru saja. Jadi ada interaksinya walaupun secara tidak langsung. Lalu penugasannya itu berupa tes tertulis untuk mengukur pengetahuan. Jadi nanti di akhir pembelajaran itu guru memberikan lembar penilaian yang dikerjakan di rumah masing-masing tentunya. Lalu di sini instrumen penilaiannya itu lembar penilaian sikap untuk menilai ranah afektif melalui kegiatan diskusi dengan LKPD. Jadi kan pada saat kegiatan inti itu di model pembelajaran saintifik, guru itu kan memberikan file LKPD yang didiskusikan di grup gitu, di grup WhatsApp ya. Jadi di sini juga guru mengemukakan untuk ayo siapa yang bisa menyimpulkan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya. Jadi di situ penilaian sikapnya. Jadi semua siswa itu diharapkan untuk aktif juga walaupun pembelajarannya tidak langsung. Nah, seperti itu. Lalu lembar penilaiannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi selama pembelajaran kalau misalkan gurunya belum bisa membuat media interaktif, kita bisa memberikan LKPD, lalu diskusinya menggunakan LKPD. Jadi sama saja kita belajarnya benar-benar berbasis masalah. Ini juga kan berbasis masalah untuk menemukan konsep dari nilai mutlak. Oke, lalu kita scroll lagi. Nah, ini itu adalah contoh dari penilaian, lembar penilaian. Jadi kita hanya memberikan filenya saja, kemudian siswa atau peserta didik ini tuh menjawab di buku tugasnya masing-masing. Jadi ini tuh udah termasuk ke lembar penilaian, masuknya ke penilaian tugas. Apa yang saya tampilkan hari ini bisa bermanfaat untuk para penonton. Jangan lupa di like videonya, di komen supaya saya bisa mengevaluasi apa yang harus saya perbaiki, dan jangan lupa di subscribe supaya